Di balik senyum lelah seorang ibu, tersimpan kekuatan yang tak terlihat. Bu, tolong jangan bawa anak saya, Bu. Makanya, kalau dari tadi kamu nurut sama suami kamu, kan gak kayak gini jadinya. Gak usah soalin tau gak lu? Lu pikir duit makan lu tuh dari mana? Hah? Dari hasil gua jualan ayam tiren. Terus susu anak lu dari mana kalau bukan dari gua? Anak saya muntah-muntah gara-gara makan ayam dari bapak. Saya nggak pernah jual ayam tiren ya. Ayam saya tuh segar semua. Pagi-pagi saya motongnya. Naila, anak kamu hilang. Gimana bisa hilang, Bu? Naila! Awalnya saya pikir menikah dengan Mas Hilman adalah awal kebahagiaan saya. Dia adalah seorang pengusaha ayam potong yang terlihat jujur dan bertanggung jawab. Saya percaya padanya, Mbak. Sampai-sampai saya rela berhenti bekerja dan meninggalkan karir saya sebagai staf administrasi demi menjadi istrinya, Mbak. Rumah yang saya tempati saat ini, Mbak, adalah hasil jerih payah saya sebelum menikah, Mbak. Dan itu saya anggap sebagai simbol cinta dan awal yang baru. Tapi ternyata semuanya cuma ilusi, Mbak. Suamiku usahanya menurun dan penjualannya anjlok, Mbak. Mas, itu ayam apa sih? Kok baunya kayak bangkai? Ayam tiren. Astagfirullahaladzim, Mas. Istighfar, Mas. Lu nggak usah kebanyakan bacot deh. Kan lu tahu omset kita tuh lagi turun. Asal lu tahu ya, banyak pedagang ayam di luar sana itu pada mainan harga. Kalau kita nggak kayak gini, kita nggak akan bisa makan. Tapi ini haram, Mas. Dosa, Mas. Jangan kayak gitu cari-cari uang, Mas. Harusnya lu tuh dukung gua biar duit gua tuh banyak. Jangan cuma ceramain gua mulu lu. Aku cuma takut, Mas. Lu takut apa? Hah? Aku takut kalau kita makan dari uang haram, anak kita bakal... Udah. Ya, daripada lu terus-terusan ngoceh, mendingan lu potongin nih ayam-ayam. Sadar atau tidak kau lakukan. Pakai segala mewek lagi tuh. Lu mendingan diemin deh. Hujan gua dengernya. Buru. Begini caramu untuk hancurkan aku. Bagi duit dong, buat beli formalin, biar ayamnya nggak bau. Nggak ada, Mas. Itu buat beli susu. Ya elah, ntar gua ganti. Mana cepetan duitnya, mana. Tapi aku nggak mau kalau anak kita minum susu dari hasil jual ayam tiren. Dosa, Mas. Lu masih ngomongin dosa? Lu pikir lu ngelawan suami itu nggak dosa? Jawab, dosa nggak? Dosa, Mas. Ya terus lu kenapa terus-terusan ngelawan gua? Hah? Aku cuma nggak mau, Mas. Kita makan dari uang haram. Jadi lu lebih milih mati kelaparan? Ya. Lu nggak usah banyakan ngoceh. Mana dompetnya, Mana? Kini aku harus pergi jauh darimu. Mana itu? Gini aja lama banget sih. Bahagia walau tanpa Jangan diambil, Mas, uangnya, Mas. Saya sudah berusaha mengingatkan suami saya, Mbak. Tapi dia malah marah sama saya, Mbak. Terus jualan suaminya Mbak bagaimana? Jualannya laku keras, Mbak. Kok malah jadi laku keras, Mbak? Suami saya menjual dengan harga yang murah, Mbak. Wah, seger-seger banget ayamnya ya. Iya, kan baru dipotong. Udah boleh deh, nih. Terima Makasih ya. kasih, Mbak. Mas, udah ya, Mas, jualannya. Aku mohon, Mas, jangan jual ayam ini lagi. Emeng aja lu. Lu tau nggak ayam yang gue jual itu tuh laku keras tuh nggak? Lo lihat nih,
Baru jam segini, itu udah laku 1 juta lebih. Iya, tapi itu uang haram, Mas. Itu uang dari hasil jual bangkai. Kita ngasih orang makan bangkai, Mas. Lu tuh ya, kerja kagak, duit dari gua, tapi tiap hari nyiramin gua mulu. Udah ya, kalau lu gak bisa bantu gua, lu gak usah ngerecokin gua, tau gak? Lu tuh cuma beban di hidup gua. Nih, ini duit buat beli susu anak kita. Wah, suaminya perhatian banget ya Mbak. Jarang loh yang kayak gini. Bisa aja sih mbak. Oh yaudah, mbak mau beli apa? Aku mau ayamnya 2 kilo sama ininya 2 kilo. Suami saya, Mbak. Sepertinya dia sudah gelap mata, Mbak. Yang buat saya sedih, Mbak. Dia malah memanggil ibunya, Mbak. Dan meminta ibunya untuk mengurus anak saya, Mbak. Supaya saya bisa membantu dia berjualan ayam tiren, Mbak. Terus Mbak mau? Terpaksa, Mbak. Karena saat itu dia mulai mengancam saya, Mbak. Lu ambil ayamnya sekarang nih, cepetan. Mas, tapi baunya aku nggak kuat, Mas. Mau gua talak 3 lu? Enggak, Mas. Enggak. Ya udah buruan cepetan ambil. Ambil bangkainya. Mas, tapi aku takut, Mas. Alah, takut apa sih? Orang tinggal ngambil doang. Ayo cepetan. Cepetan, keburu warga pada lihat. Apa sih? Cepetan. Tinggal ambil dong. Dengar nggak? Kayak ada suara ribut di sana. Iya dengar. Ya udah kalau kita ke sana. Ayo. Loh, Bu Yuli, kok bawa ayam mati, Bu? Iya pak, ini ayam-ayam saya mati karena flu burung. Ini mau dikubur. Nah, istri saya bantuin saya buat ngumpulin bangkai-bangkainya. Pantesan baunya nyengat banget. Ya udah ya Pak, hati-hati. Jangan sampai nular penyakitnya ke warga. Oh, iya pak. Kalau gitu saya lanjut ronda dulu ya. Mari pak. Cepet masuk ayamnya. Jangan, aku nggak mau. Ambil nggak bangkainya? Ambil tuh bangkainya. Enggak. Yuli, lu ngomong apa tadi? Ini ada apa sih? Ribut-ribut, udah malam ini. Itu anak kalian udah tidur, jadi bangun lagi, nangis nih sekarang. Ini bu, dia udah nggak menurut lagi sama aku. Enggak, Bu. Saya cuma nggak mau bantuin Mas Hilman jual ayam tiren. Dosa, Bu. Bahaya, Bu. Dosa. Kamu tuh dosa. Nggak mau nurut sama suami. Kualat kamu. Tapi, Bu... Udah. Bu, ibu mendingan pulang bawa anak aku deh. Nanti aku yang ngurus. Nanti aku lebihin uang buat ngurusin cucu ibu. Gitu dong. Ya udah, ibu ajak anak kamu pulang ya. Bu, jangan bawa anak saya, Bu. Bu, tolong jangan bawa anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu. Makanya, kalau dari tadi kamu nurut sama suami kamu, kan nggak kayak gini jadinya. Bu, tapi itu anak saya, Bu. Udah. Ah, tau nggak? Biar ibu aja yang ngurus. Lu nggak layak ngurus anak gua, tau nggak? Kau tinggalkan aku pergi Aduh, ih, bau banget sih badan kamu. Sana bersih-bersih dulu. Bikin jijik aja. Ku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang Saya mau bantu Mas Hilman. Tapi jangan bawa anak saya, Bu, ya. Nah, gitu dong. Itu baru istri yang tahu diri. ku ingin bahagia walau tanpa kamu.
Ya ampun Mbak, jadi ancamannya seperti itu. Iya Mbak, Terus jualan ayamnya bagaimana Mbak? banyak pembeli yang komplain Mbak. Karena setelah beli ayam sama suami saya, warga banyak yang pusing, perutnya mules sama muntah-muntah Mbak. Ayman, anak saya muntah-muntah gara-gara makan ayam dari bapak. Ibu saya juga sakit perut, panas, pusing. Jangan-jangan ayamnya nggak bener. Jangan-jangan ayam tiren lagi. Wah, bener nih. Bu, jangan nuduh sembarangan ya. Itu tuduhan yang berat. Saya nggak pernah jual ayam tiren ya. Ayam saya tuh segar semua. Pagi-pagi saya motongnya. Alah, bohong lo. Jangan pada nuduh sembarangan ya. Anak saya nggak mungkin jualan ayam busuk. Kalau emang pada sakit, kali aja dari makanan lain. Enak aja nuduh sembarangan. Bu, tapi dia sama istrinya semalam bawa ayam mati tahu dari kandang. Ya betul. Itu. Nah, itu Yuli, itu istri saya. Dia maksa saya buat jualan, katanya buat beli susu anak. Ya saya terpaksa buat jual inilah. Mas, kamu fitnah aku, Mas. Kamu sendiri nangis-nangis bilang ke aku untuk ngelakuin apa aja untuk anak kita. Lihat kan? Lihat sendiri kan? Ini nih biang keladinya, si Yuli. Mukanya aja polos, hatinya jahat, hatinya licik. Enggak itu bohong. Demi Allah. Saya nggak pernah nyuruh Mas Hilman jual ayam mati. Saya malah ngelarang. Udah bohongnya. Kalian jual racun ke warga. Sampai-sampai anak saya dibawa ke puskesmas. Udah kalau gitu kita ambil aja uangnya. Mau ngapain kalian? Mau ngapain? Mau ngapain kalian? Jangan sembarangan ya, itu duit saya. Itu duit saya. Udah, Pak. Awas lo ya. Mas, bangun. Mas. Sini lu ikut gua. Sini. Ini semua salah lo, tau nggak? Lu lihat muka gua. Ini gua dihajar warga gara-gara lo. Kamu nyalain aku sih, Mas? Ya harusnya lu tuh ngaku kalau tuh yang maksa gua buat jualan ayam tiren. Astagfirullahaladzim, Mas. Istighfar, Mas. Gak usah sok alim tau nggak lu? Lu dasar munafik tau nggak? Munafik! Lu pikir duit makan lu tuh dari mana? Hah? Dari hasil gua jualan ayam tiren. Terus susu anak lu dari mana kalau bukan dari gua? Dari uang pesangonku, Mas. Uang yang aku kumpulin sebelum kita nikah. Uang kerjaku yang halal, Mas. Jadi lo anggap gue itu nggak mampu buat nempatin lo, hah? Udah. Enggak, bukan gitu, Mas. Lo udah ya. Gak usah kebanyakan ngoceh, ya. Nah, mana cincin lo? Mas. Diam. Mas, jangan, Mas. Ini kan cincin pernikahan kita, Mas. Mana uang lo? Mana uang lo? Tabungan lo mana yang lo bilang halal? Mana nggak? Mas, jangan, Mas. Itu sisa tabungan buat bekal anak kita, Mas. Nah, nih lumayan buat gantiin uang gua yang diambil sama warga. Sekalian gua mau benerin lapak ayam gua. Gua mau jualan lagi. Mas, jangan, Mas. Kamu tega, Mas. Ini sisa uang tabunganku pun kamu rampas. Apaan sih lo? Ini duitnya buat gua. Mengingat semua yang telah terjadi, kini ku harus pergi. Uang tabungan saya, Mbak, semuanya diambil sama suami saya, Mbak. Tega banget suami kamu itu, Mbak. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa setega itu sama saya, Mbak.
Terus bener, suami kamu jualan lagi? Iya, Mbak. Dia mulai berjualan lagi, kali ini dengan ayam fresh. Tapi tidak ada pembelinya, Mbak. Mungkin ya, Mbak. Warga tuh masih kapok beli ayam sebelumnya dari suami kamu. Iya, Mbak. Warga mengira suami saya masih berjualan ayam tiren, Mbak. Sehingga dia frustasi, lagi-lagi saya, Mbak, yang jadi korban kefrustasiannya, Mbak.